Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, eh, ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Pada video kali ini, saya akan membahas bagian pertama dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Ya, tema atau pokok bahasan yang akan saya jelaskan ini adalah tentang overview dari mata kuliah atau overview dari analisis laporan keuangan. Saya akan share screen kepada mahasiswa sekalian. Bahan materi tentu saja sudah bisa didapatkan di e-learning kita di Leeds, ya. Jadi silakan mahasiswa untuk download materi ini di akun Leeds-nya masing-masing. Ya. Baik, ini mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, ini ya. Ini perkenalan dari saya. Ya, nama saya Satria Yuda Wijaya. Kebetulan saya home base-nya di S1 Akuntansi. Karena ini pertemuan pertama, tentu kita harus saling mengenal. Ya. Alhamdulillah saya sudah 23 tahun, dari tahun 98 sampai 2021, untuk merintis karir sebagai seorang dosen. Ya. Ini ada alamat email dan nomor telepon saya. Kemudian ini ada beberapa tugas tambahan yang pernah diberikan kepada saya. Mata kuliah yang pernah disampaikan atau yang pernah saya sampaikan ini antara lain tentang akuntansi keuangan, teori akuntansi, seminar akuntansi, dan analisis atau analisa laporan keuangan. Jadi saya memang bidang keilmuannya akuntansi dan akuntansinya adalah akuntansi keuangan. Ya, ini bagian yang pertama, overview of financial statement of analysis. Video untuk materi ini mungkin nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi silakan saja mahasiswa nanti bisa menyimak sesuai dengan urutannya. Ya, nama file nanti akan diberikan sesuai dengan urutan dari video. Jadi jangan tertukar-tukar. Silakan ditonton sesuai dengan urutan. Ini adalah learning objective dari mata kuliah ALK, khususnya di pertemuan yang pertama ini tentang overview of financial analysis. Ya, jadi diharapkan mahasiswa ini mampu melakukan, menjelaskan, mengidentifikasi, dan berdiskusi, ya, terkait dengan financial statement analysis atau analisis laporan keuangan. Ya, jadi pada materi kali ini nanti akan dijelaskan berbagai jenis bisnis analisis, ya, kemudian bagaimana hubungannya dengan laporan keuangan, ya, komponen-komponennya, ya, aktivitas apa yang relevan untuk kita analisis, ya, kemudian juga purpose of each financial statement. Jadi laporan keuangan itu ada beberapa dan bagaimana hubungannya di antara mereka, ya, di antara laporan-laporan tersebut. Ya. Kemudian nomor 6, identify relevant analysis information beyond financial statement. Jadi kita harus mampu menganalisis tidak hanya yang tercantum di dalam laporan keuangan, beyond financial statement. Ya. Jadi ada informasi-informasi yang sangat relevan, ya, tidak secara langsung mungkin tercantum di laporan keuangan, tetapi kita sebetulnya bisa lakukan analisisnya. Ya.
Nomor 7, analyze and interpret financial statement. Ya, dengan lebih detail lagi. Bagaimana kita menganalisis, menginterpretasikan laporan keuangan. Ya. Kemudian ada teknik, ya, teknik dalam melakukan analisis, termasuk model yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian. Ya, bagaimana nilai dari suatu perusahaan itu bisa kita analisis juga. Ya. Dan yang terakhir, nomor 10, ini sangat penting sekali, bagaimana analisis terhadap laporan keuangan itu dikaitkan dengan pasar yang efisien. Ya. Mungkin mahasiswa sudah pernah mendengar sebelumnya penjelasan tentang pasar yang efisien. Ya. Kalau di Jakarta ada pasar Senen, pasar Jumat, gitu ya. Ada pasar Rebo, gitu ya. Di Tangerang ada pasar Kemis, ada pasar Minggu, gitu ya. Nah, tapi ini analisis laporan keuangan dikaitkan dengan pasar. Pasarnya namanya pasar yang efisien. Ya. Nah, nanti kita simak apa yang dimaksud dengan pasar yang efisien. Ya, oke. Itu adalah learning objective. Tentu saja 10 learning objective ini nanti terbagi menjadi beberapa slide atau beberapa video yang akan saya jelaskan kemudian. Ya. Ini struktur dari bab 1. Ya. Kita perlu memahami setiap mahasiswa masuk ke dalam sebuah kelas, ke dalam sebuah pertemuan mata kuliah, maka mahasiswa mesti tahu, ya, mahasiswa mesti tahu apa yang akan kita lakukan, ya, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita pelajari, ya, supaya mahasiswa punya pemahaman. Sebenarnya nih apa sih yang dipelajari gitu, ya. Nah, ini sebaiknya mahasiswa menanyakan, pertemuan ini akan membahas tentang apa, tujuannya apa, ya. Kalau dibikin eh, framework atau kerangka, bentuknya seperti apa, ya. Nah, jadi seperti yang dilihat di sini, ini adalah kerangka untuk pertemuan yang pertama ini, ya. Saya akan menjelaskan overview of financial statement analysis, ya. Mulai dari analisis bisnis, kemudian juga nanti dikaitkan dengan laporan keuangan, ya, termasuk nanti basis of analysis, basis dasar, analisis dasar yang bisa kita lakukan di dalam melihat laporan keuangan. Ya. Financial statement analysis preview, ya. Nanti ada alat yang digunakan untuk melakukan analisis, ya. Bagaimana model untuk melakukan penilaian, ya. Dan tadi yang terakhir adalah melakukan analisis di pasar yang efisien. Oke, lanjut saja. Ini opening story-nya. Silahkan dilihat di video yang lain. Saya sudah menjelaskan secara khusus tentang opening story pada pertemuan yang pertama ini. Ya. Baik, jadi kenapa kita harus melakukan analisis terhadap bisnis? Ya. Nah, maksud dan tujuan kita melakukan analisis ini adalah agar kita mengetahui bagaimana prospek di masa yang akan datang dari suatu perusahaan. Ya. Termasuk yang paling penting adalah resikonya. Resiko dari sebuah perusahaan. Kalau perusahaan melakukan bisnis, resiko apa yang kira-kira nanti akan masuk di dalam bisnis perusahaan ini? Ya. Resiko ini harus bisa kita antisipasi, ya. Kita identifikasi resikonya apa, ya. Dan kita usahakan resiko ini nanti tidak akan terjadi.
Karena sebetulnya resiko ini kan suatu peristiwa, suatu kejadian di masa yang akan datang, yang kejadiannya belum tentu terjadi atau tidak terjadi. Ya. Nah, ini kenapa kita harus melakukan analisis bisnis. Ya. Termasuk di dalam melakukan analisis bisnis ini adalah kita analisis lingkungan dari perusahaan. Ya. Kompetitornya siapa saja, ya, produk penggantinya apa, ya, itu adalah bagian dari environment sebuah bisnis. Kita juga analisis strateginya, ya, strateginya bagaimana. Ya. Mungkin mahasiswa sudah pernah membahas tuh ya, ada sebuah perusahaan minimarket yang selalu berdampingan. Ya. Apa strateginya? Kok mereka strateginya membuat toko minimarket yang saling berdampingan, ya. Itu bagian dari strategi juga, ya. Nah, itu strategi yang menarik tuh. Harusnya kalau mau menjadi pesaing, ya, tentu ada strategi-strategi khusus, ya. Nah, kita analisis strategi apa yang digunakan oleh perusahaan. Dan yang paling utama memang posisi keuangan, financial position and performance. Di posisi keuangan perusahaan itu bagaimana dan kinerjanya seperti apa, ya. Kalau kita melakukan analisis, maka ini sangat bermanfaat sekali bagi perusahaan, ya. Hasil analisis kita ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, ya. Keputusan apa saja, ya. Misalnya keputusannya apakah kita berinvestasi di equity or in debt securities, ya. Jadi kan ada investor dari luar perusahaan, itu mereka akan berinvest, ya. Nah, investnya sebaiknya di equity atau debt securities, ya. Equity securities itu surat berharga ekuitas, ya, saham. Sedangkan debt securities itu surat berharga hutang. Kita kenal dengan obligasi, ya. Nah, mana yang lebih menguntungkan, ya? Itu bisa kita putuskan kalau kita melakukan analisis bisnis, ya. Kemudian apakah kita perlu melakukan kredit pinjaman, ya? Pinjamannya jangka pendek atau jangka panjang? Nah, itu juga berdasarkan hasil analisis, ya. Kemudian IPO, ya, Initial Public Offering, penawaran perdana saham, ya. Nah, ini juga harus, biasanya perusahaan yang melakukan IPO, maka akan ada analisis terhadap kinerja dari perusahaan tersebut, ya. Kemudian evaluate restructuring, ya. Kalau perusahaan mau atau perusahaan akan melakukan restrukturisasi, ya. Restrukturisasi itu berarti melakukan perubahan struktur, misalnya merger, akuisisi, atau divestur, ya, divestasi, ya. Itu juga dilakukan analisis, ya. Ya. Financial statement analysis is the application of analytical tool and technique, ya. Jadi ketika kita nanti mau melakukan analisis, kita gunakan berbagai macam alat dan berbagai teknik, ya, untuk menilai bagaimana kinerja dari perusahaan, ya. Analisis ini juga reduce
ya, reduce mengurangi, ya, reliance on hunch, guesses, and intuition. Jadi kalau kita melakukan analisis, tentu kita sudah tidak bisa lagi menduga-duga, guesses atau hunch. Hunch itu berdasarkan firasat, ya, berdasarkan intuisi, ya. Kalau kita suka ditanya itu jawabannya kira-kira. Kalau sudah jawabannya kira-kira itu berarti hanya berdasarkan prediksi, ya. Sedangkan analisis kita gunakan data-data yang memang real, nyata, fakta, ya. Kemudian juga analisis bisnis ini decrease the uncertainty of business analysis. Akan mengurangi ketidakpastian dalam bisnis. Ya. Orang kan kalau mau melakukan bisnis maunya yang pasti. Ya. Kalau mau pasti ya data-data pendukungnya juga harus betul-betul valid. Ya. It does not lessen the need for expert judgment. Ya. Ini bukan hanya memerlukan pengalaman, ya, tapi ini juga perlu sebuah cara yang sistematik dan efektif bagi kita untuk melakukan bisnis analisis. Oke. Nah ini, ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa tujuan dari analisis bisnis ini adalah kita ingin melihat prospek dari perusahaan. Kita ingin mengevaluasi resiko. Resiko itu belum tentu terjadi, tetapi ada resiko-resiko yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Ya. Nah ini yang harus kita antisipasi. Ya. Nah analisis bisnis ini nanti akan digunakan oleh para decision makers, pengambil keputusan. Ya. Siapa itu? Ada investor, ada kreditor, ya, itu pihak luar, ada manajer, itu pihak dalam, ya, ada merger and acquisition analyst, yaitu juga pihak luar, auditor sudah pasti pihak luar, ya, direktur itu pihak dalam, regulator pihak luar, employee dan lawyer, ya. Jadi pihak eksternal perusahaan dan pihak internal perusahaan itu sama-sama memerlukan bisnis analisis, ya, untuk mengetahui bagaimana prospek perusahaan dan juga mengevaluasi risiko perusahaan, ya. Nah, sumber informasinya dari mana kalau kita mau melakukan analisis bisnis perusahaan, ya. Nah, data-datanya tentu saja dua bentuk, ya. Dua bentuk data, kuantitatif dan kualitatif. Ya. Kuantitatif tentu saja data-data berbentuk angka. Yang kualitatif ini adalah terkait dengan informasi-informasi, narasi-narasi, dan sebagainya. Ya. Kita bisa mendapatkan data-data, kalau kuantitatif kita bisa lihat financial statement, ya, laporan keuangannya. Kita juga bisa lihat laporan dari industri. Ya, biasanya ada tuh, kalau industrinya tekstil, dia itu punya data-data. Dia punya konsorsium, dia punya organisasi. Ya. Nah, data-datanya kita bisa dapatkan dari sana. Ya. Atau kita bisa dapatkan data-data economic indicators. Ya. Data-data ekonomi. Ya, dari biasanya kalau ekonomi di datanya ada di Badan Pusat Statistik BPS. Ya. Berdasarkan regulatory filing, ya, laporan-laporan yang disampaikan kepada regulator, ya, atau juga data-data perdagangan, ya, di Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Itu data-data kuantitatif sebagai sumber dalam melakukan analisis terhadap bisnis perusahaan. Ya. Kalau data kualitatif dari mana, Pak? Ya, data-data kualitatif
bisa kita dapatkan berdasarkan dari MDA. MDA itu adalah Management Discussion and Analysis. Jadi kalau di Amerika, setiap perusahaan ini wajib untuk membuat sebuah eh, bahan diskusi dan bahan analisis. Ya. Jadi ada beberapa eh, kata-kata apa bukan kata-kata, ada beberapa penilaian kunci ya yang harus dianalisis oleh perusahaan itu sendiri. Ya, nah, ini sangat menarik nih. Jadi kalau kalau misalnya penjualannya naik, ya tentu saja itu nggak masalah. Ya, mereka akan mengatakan bahwa penjualan kami pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Tapi kalau ternyata penjualannya menurun, gimana? Apa yang harus mereka sampaikan? Ya, kalau misalnya mereka menyampaikannya tahun 2021 kami mengalami penurunan penjualan. Pemegang pemegang sahamnya tuh udah langsung kabur semua, ya. Nah, ini yang sangat menarik dari manajemen discussion and analysis ini. Ya, bagaimana perusahaan harus jujur, ya, harus jujur untuk melaporkan, ya, apa key point, poin penting dari hasil usaha dari perusahaan. Chairperson letter. Nah, ini biasanya presiden direktur itu dia membuat sebuah surat begitu ya, sebuah surat yang berisi bagaimana kemajuan-kemajuan yang diraih oleh perusahaan, ya, apa saja yang sudah diraih oleh perusahaan, ya. Nah, itu chairperson letter, ya. Press release ini laporan kepada media, ya. Biasanya kalau perusahaan mau tadi initial public offering, ya mereka melakukan press release, ya. Financial press ya sama juga, ya tapi terkait dengan financial. Vision mission statement, ya pernyataan visi dan misi, ya ini juga bisa menjadi bahan untuk bisnis analisis. Website, ya ya sekarang semuanya data informasi itu ada di website. Kalau sampai perusahaan tidak memiliki website atau websitenya tidak menyajikan data-data, ya percuma juga, ya. Nah, ini karena ini adalah sebagai sumber informasi bagi para analis, ya. Nah, ini ada eh, apa? Type of business analysis. Tipe dari analisis bisnis atau jenis-jenis dari analisis bisnis, ya. Yang paling sering itu sebetulnya kredit analysis dan equity analysis. Tapi tidak menutup juga analisis-analisis yang lain, ya. Labor negotiation, director oversight, external auditing dan sebagainya itu adalah bagian dari type of business analysis, ya. Nah, ini saya membahas salah satu yang poin penting, ya, kredit analisis, ya. Kredit analisis ini adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi terhadap kemampuan membayar pinjaman dari sebuah perusahaan, ya, baik itu dalam rangka perdagangan trade maupun yang non trade kreditor, ya. Jadi ini biasanya dilakukan oleh pihak bank ketika ada sebuah perusahaan mengajukan pinjaman, ya. Nah, mereka akan melakukan analisis yang kita sebut dengan analisis kredit, ya. Nanti akan dibahas lagi lebih detail di pertemuan berikutnya terkait dengan kredit uh, analisis ini. Tapi
Ini salah satu faktor, salah satu jenis bisnis analisis. Ya, siapa tahu besok mahasiswa ada yang bekerja di bank dan diminta oleh pimpinannya untuk melakukan analisis kredit terhadap suatu perusahaan yang mengajukan pinjaman kepada bank tersebut. Ya, nah ini. Ya. Jadi analisis kredit ini sebetulnya ingin menilai bagaimana kemampuan untuk melunasi pinjaman, termasuk juga resiko-resikonya apa. Ya. Nah, di sini ada biasanya yang dilihat itu ada dua, liquidity dan solvency. Likuiditas, ya, dan solvabilitas. Ya. Apa itu likuiditas? Ini adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban perusahaan di masa pendek. Ya. Ability to meet short-term obligation. Kewajiban-kewajiban jangka pendek. Bagaimana kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek. Ya. Sedangkan solvensi ini adalah kemampuan melunasi kewajiban jangka panjang. Ya. Fokusnya berbeda tentu saja kalau kita melakukan analisis kredit untuk likuiditas dan solvabilitas. Ya. Kalau jangka pendek, maka kita harus fokus kepada cash flow perusahaan. Ya. Cash flow perusahaannya seperti apa nih? Ya. Kemudian make up of current asset and liabilities. Jadi bagaimana komposisi dari aset dan current asset dan current liabilities. Karena ini yang menjadi poin penting ketika kita melakukan analisis likuiditas. Ya. Liquidity of asset. Ya, ini juga menjadi fokus. Ya. Kalau aset-asetnya itu dijual, seberapa cepat dia bisa kita jual. Ya. Nah, sedangkan solvabilitas tadi karena fokusnya adalah untuk hutang jangka panjang, maka tentu saja kita harus melihat bagaimana kemampuan perusahaan ini menghasilkan profit untuk jangka waktu yang lama. Profitnya ini sangat tergantung sekali dari capital structure. Bagaimana sebuah perusahaan bisa menghasilkan profit kalau hutangnya banyak. Ya, kalau hutang itu kan bunganya harus dibayar, pokoknya juga harus dibayar. Jadi kalau perusahaan terlalu banyak hutang, ya tentu saja profitnya tidak bisa maksimal. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah equity analysis. Nah, ini ya, equity analysis, bagaimana kita menilai, ya, terutama ini untuk para pemegang saham atau para apa ya, pelaku usaha di bursa efek. Ya. Karena di bursa efek itu kan ada perusahaan yang membutuhkan dana dan ada pihak investor yang ingin menanamkan modalnya mereka. Ya. Nah, ini equity analysis. Biasanya kita analisis secara teknis, ya, technical analysis dengan menggunakan chart atau apa, grafik. Ya, kita gunakan grafik. Ya. Apa yang ingin dilihat? Yang ingin dilihat adalah pattern, pola, ya, pola dari harga saham perusahaan, ya, atau bagaimana volume. Volume itu berarti jumlah sahamnya. Ya. Termasuk yang ingin dilihat adalah memprediksi future price movement, pergerakan harga di masa mendatang. Ya. Jadi sekali lagi kalau equity analysis ini terkait dengan saham. Ya. Yang kedua ada fundamental analysis. Ya. Fundamental analysis ini adalah melihat bagaimana nilai intrinsik dari perusahaan. Ya. Determine intrinsic value without reference to market price. Jadi tanpa kita melihat kepada harga pasar, kita akan menentukan nilai intrinsik.
Ya, sebetulnya perusahaan itu layaknya nilainya berapa sih? Ya. Nah, tentu saja ketika kita melakukan fundamental analysis, ini ada beberapa faktor kunci, ya. Perekonomian secara global, kemudian industri yang sejenis, dan bagaimana kondisi dari perusahaan itu sendiri. Ya. Nah, ini technical analysis dengan menggunakan grafik. Ya, wah ini ribet nih, garisnya yang mana ini nggak tahu karena memang pergerakannya itu eh, ini kan sebetulnya 1, 2 ini kan bulan, ya. Ini 1 bulan, tapi kan 1 bulan itu 30 hari, di mana masing-masing hari ini bergerak. Makanya ini rapat banget, ya. Garisnya rapat banget karena 1 bulan mungkin ada 20 hari kerja untuk melakukan transaksi, ya. Apalagi ini, ya. Bingung kamu melihatnya, bingung kita melihatnya, ya. Sebenarnya mau kita lihat adalah pattern, polanya nih. Ini polanya naik sejak dari sini, ya, atau mau mau dari sini naik, ya. Walaupun sebetulnya sempat sempat turun, ya. Nah, ini eh, kita lihat polanya, ya, patternnya. Nah, itu, ya, credit analysis dan equity analysis, ya. Untuk yang lainnya nanti akan dijelaskan pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Sampai ketemu di video pertemuan pertama yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, mari kita lanjutkan video pembelajaran bagian pertama atau tatap muka pertama untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Ya, ini adalah video yang kedua. Jadi sebelumnya sudah ada video yang bagian pertama dan ini adalah video bagian yang kedua untuk tatap muka yang pertama. Saya akan share screen materinya. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Ini, ya. Jadi kita lanjutkan bagian materi. Nah, ini, ya. Materi yang pertama dari mata kuliah analisis laporan keuangan itu adalah overview of financial statement analysis, ya. Di video yang pertama sudah saya jelaskan beberapa hal terkait dengan bagaimana kita melakukan bisnis analisis. Kenapa kita harus melakukan analisis bisnis, ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini kemarin terakhir, video yang terakhir adalah sampai di sini bahwa terdapat beberapa jenis, ya, analisis terhadap bisnis. Walaupun yang sering dilakukan itu adalah dalam bentuk kredit analisis dan equity analisis. Tapi ada juga analisis-analisis yang lain. Labor negotiation. Nah, ini terkait dengan bagaimana nanti analisis bisnis ini digunakan oleh labor. Labor itu para pekerja, ya. Para pekerja untuk bernegosiasi dengan perusahaan. Ya, tentu yang dimaksud negosiasi di sini adalah, ya, kalau kondisi perusahaannya profit, tentu para pekerja juga harus mendapatkan imbalan yang setimpal, ya. Kemudian director oversight, ya. Ini adalah
analisis bisnis juga, karena direktur itu kan dipilih oleh para pemegang saham, ya, sehingga otomatis para direktur harus bisa memenuhi ekspektasi dari para pemegang saham. Pemegang saham itu menginginkan adanya dividen, ya. Nah, ini analisisnya dilakukan dalam rangka memenuhi kepentingan dari pemegang saham. Kemudian analisis bisnis yang dilakukan oleh external auditing, ya. External auditing tentu saja ini adalah bagian dari transparansi dan akuntabilitas, ya. Kita diperiksa oleh external auditing, ya. Ya, ini sudah biasa, seperti biasa. Berikutnya merger dan akuisisi and divestiture, ya, atau divestasi. Jadi ada kalanya perusahaan ini harus melakukan perubahan strategi, ya, dengan cara mereka melakukan merger dan akuisisi atau bahkan divestasi. Ya. Kemarin sempat ramai divestasi yang dilakukan oleh PT Freeport. Nah, sehingga sekarang Indonesia memiliki saham yang lebih banyak dibandingkan PT Freeport itu sendiri. Ya. Nah, ini bisnis analisisnya ditujukan ketika perubahan ingin melakukan strategi-strategi. Ya. Kemudian analisis bisnis dalam rangka atau oleh financial management. Ya. Manajer keuangan tentu sangat berkepentingan menilai bagaimana kinerja dari perusahaan, dampak dari operasi perusahaan terhadap profitability dari perusahaan. Ya, mereka mesti tahu selama ini beroperasi berapa mendapatkan profit. Ya. Kemudian berikutnya bisnis analisis yang dilakukan oleh regulator, ya, regulation. Ya, regulator itu kalau di Indonesia antara lain, ya, Bank Indonesia itu bagian dari regulator. Otoritas Jasa Keuangan itu juga merupakan regulator. Ya. Kemudian yang paling penting sebetulnya regulasi yang dimaksud di sini adalah terkait dengan perpajakan, ya, terkait dengan perpajakan. Jadi kantor pajak itu akan melakukan analisis bisnis terhadap dampak dari diterapkannya tarif pajak terhadap perusahaan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah manajemen and control. Ini adalah dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misinya, maka perusahaan harus melakukan bisnis analisis. Ya, mereka harus mengendalikan dan memanage, mengatur perusahaannya agar sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan. Berikutnya ini adalah bagian dari learning objective juga, tujuan dari pembelajaran. Ya, ketika kita melakukan bisnis analisis, maka di dalamnya itu ada komponen-komponen proses yang harus kita lalui. Ya, ketika kita menganalisis lingkungan bisnis dan strategi perusahaan, maka kita lakukan industri analysis dan strategi analisis. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Ya, jadi yang paling penting sebetulnya namun ini secara umum, ya, secara umum. Makanya ini piramidanya di paling atas. Ya, karena ini bagaimana kita menganalisis lingkungan perusahaan, strategi perusahaan. Ya, nah, ini salah satu komponen ketika kita melakukan proses analisis bisnis. Setelah lingkungannya, setelah strateginya kita analisis, maka berikutnya adalah ini analisis secara spesifik. Ya, ada accounting analysis, ada financial analysis. Ya. Nah, accounting analysis dan financial analysis ini tentu saja akan menjadi prospective analysis.
Berdasarkan data-data accounting, accounting itu kan datanya historis, ya. Data historis kemudian dianalisis secara profitability-nya, arus kas-nya, resikonya, dan diharapkan ini menjadi dasar untuk melakukan prospek di masa mendatang, ya. Nah, ini adalah bagian dari analisa terhadap laporan keuangan, ya, di mana ujungnya nanti kita akan menciptakan sebuah value bagi perusahaan. Sebetulnya perusahaan ini nilainya berapa, ya. Sering kita mendengar perusahaan-perusahaan yang listing di bursa efek, ya, ternyata nilai yang ditawarkan, nilai sahamnya maksud saya, nilai saham yang ditawarkan dan nilai intrinsiknya itu ternyata berbeda, ya. Cara mengetahuinya bagaimana? Sebetulnya mudah saja. Ketika ada sebuah perusahaan melakukan penawaran perdana saham, ya, misalnya dengan harga 1.000, ya, artinya mereka menilai, perusahaan menilai bahwa eh, perusahaan ini memiliki nilai 1.000 per lembar saham, ya. Tetapi dengan harga 1.000 ternyata tidak ada investor yang tertarik. Investor tertariknya dengan harga 700. Nah, berarti nilai perusahaannya dinilai terlalu tinggi. Nah, itulah makanya kita perlu melakukan analisis bisnis, ya. Baik, kita lanjut, ya. Nah, ini ini supaya mudah kita membacanya, ya. Tadi industri analisis ini adalah salah satu bagian utama, ya, walaupun secara umum kita menganalisis lingkungan perusahaan, ya. Bagaimana prospek dari perusahaan, ya. Kalau industri analisis, kita akan membandingkan dengan para kompetitor, ya, dan sejauh mana potensi yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa berkompetisi di dalam sebuah industri, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan industri analisis. Yang berikutnya, bagian dari analisis lingkungan juga adalah strategi analisis, ya. Analisis strategi ini akan mengevaluasi apakah perusahaan ini, ya, apakah keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh perusahaan ini bisa sukses, ya, dan bisa berkompetisi, mendapatkan keuntungan dibandingkan kompetitor yang lain, ya. Nah, termasuk di dalam analisis strategi ini adalah ketika kita menilai bagaimana perusahaan bisa merespon masa yang akan datang, ya. Nah, sekarang ini zamannya cepat berubah sekali, ya. Siapa yang menyangka dengan adanya pandemi itu merubah pola bisnis perusahaan, ya. Sekarang kita lihat bisnis ekspedisi itu meroket tajam, ya, meroket tajam. Nah, sehingga banyak sekali yang harus kita respon, ya, bahwa bisnis ke depan itu akan bergerak lebih cepat lagi, ya, sehingga kita perlu strategi-strategi untuk bisa bersaing dengan para kompetitor. Berikutnya, setelah tadi adalah basicnya kita menganalisis lingkungan, maka berikutnya adalah kita melakukan analisis terhadap data-data akuntansi, ya. Bagaimana data-data yang ada di laporan akuntansi, di laporan keuangan, itu betul-betul
menyajikan, menggambarkan realita ekonomi dari perusahaan, ya. Nah, ini tentu bidang kita, ya, bidang kita di akuntansi untuk menilai bagaimana kondisi perusahaan, kondisi ekonomi perusahaan, ya. Nah, kenapa kita harus melakukan accounting analysis? Karena memang ada problem, ya, ada problem. Yang pertama itu adalah manager estimation error. Jadi ada kemungkinan para manajer itu dimungkinkan melakukan kesalahan dalam mengestimasi, ya. Di akuntansi banyak sekali transaksi-transaksi yang harus diestimasi, ya. Namanya juga estimasi, kira-kira, ya. Sehingga ada kemungkinan kesalahan. Nah, sehingga kita harus analisis, ya. Kemudian earning management, manajemen laba, ini juga menjadi sebuah problem yang menyebabkan data akuntansi perlu hati-hati dalam menganalisisnya, ya. Mungkin nanti ada sesi khusus untuk earning management ini secara lebih lanjut, ya. Kemudian ada juga masalah problem di standar, ya, di standar, ya, standar akuntansi, ya, standar akuntansi yang mungkin tidak bisa diterapkan untuk semua jenis perusahaan, ya. Kalau di Indonesia itu ada berapa level, ya, pilar standar akuntansi di Indonesia. Ada standar akuntansi keuangan SAK yang tebal bukunya, ya. Kemudian ada standar SAK etap, ya, ada SAK etap. Kemudian ada sekarang ini yang baru SAK untuk IMKM, ya, entitas mikro, kecil, menengah, ya. Jadi kita punya 3 layer. Ditambah lagi untuk standar akuntansi syariah, ya. Nah, ini banyak sekali standar-standar yang menjadi pedoman dalam melakukan pencatatan akuntansi, ya. Permasalahannya adalah ada beberapa standar yang memang mungkin sulit untuk diterapkan, belum bisa diterapkan, ketidakmampuan dalam menerapkan, dan sebagainya, ya. Nah, problem-problem ini tentu saja menimbulkan resiko nantinya, ya. Nah, sehingga di dalam accounting analysis kita juga perlu menganalisis resiko, ya. Nah, accounting analysis ini biasanya nanti akan membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan yang lain, ya. Membandingkan waktu kini dengan waktu yang lalu, ya. Nah, itu harus kita lakukan di accounting analysis, ya. Berikutnya setelah accounting analysis adalah financial analysis, ya. Proses to evaluate, ya, suatu proses untuk mengevaluasi posisi keuangan, ya. Kalau dulu kita mengenal istilahnya neraca, tetapi sekarang dikenal dengan istilah financial position statement. Jadi laporan posisi keuangan, ya. Karena memang kita mau menilai pada tanggal 31 Desember berapa posisi keuangan kita, ya. Termasuk kita akan menilai kinerja perusahaan, ya. Apa yang akan dinilai nanti, apa yang akan dievaluasi, di sini ada profitability analysis, ya. Oh, ini sangat-sangat penting nih, yang namanya profitability analysis. Karena ini nanti akan menganalisis
apakah investasi yang dilakukan oleh perusahaan, ya, ini akan mendapatkan keuntungan atau tidak, ya. Kemudian juga kita akan menganalisis resiko, ya, resiko-resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan, termasuk resiko kredit, ya, ketidaksanggupan atau ketidakmampuan melunasi pinjaman, ya. Kemudian ada cash flow analysis, ya, sumber dananya dari mana, digunakan untuk apa, ya. Nanti ini kita akan bahas secara rinci pada bab tersendiri untuk cash flow analysis, ya. Terakhir, bagian dari komponen proses analisis ini adalah prospektif analisis, ya. Bagaimana kita bisa memprediksikan future payoff. Future payoff itu adalah besok di masa mendatang perusahaan ini bisa membayar nggak sih? Bayar gaji pegawai, membayar dividen, ya. Nah, itu kita lakukan dengan prospektif analisis. Melunasi kredit itu juga bagian dari future payoff, ya. Di mana nanti dengan melakukan prospektif analisis kita akan mengetahui berapa firm intrinsic value, nilai internal perusahaan kalau kalau diterjemahkan, ya. Artinya perusahaan ini berapa sih nilainya, gitu ya. Nilai perusahaan itu tercermin di dalam harga saham. Jadi kalau ada harga saham satu lembar harganya cuma Rp100, nah itulah itu nilai perusahaan, ya. Ada lagi saham yang satu lembarnya nilainya 20.000, ya. Berarti nilai perusahaan itu adalah 20.000, ya. Nah, ini komponen proses dari bisnis analisis, ya. Berikutnya learning objective. Selanjutnya dari tatap muka ini adalah bagaimana kita mengantisipasi aktivitas-aktivitas bisnis yang sifatnya dinamis, ya. Sekarang ini seluruh aktivitas itu dinamis, ya. Jadi orang, perusahaan, organisasi itu selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan bisnisnya, ya. Eh, Tidak statis gitu ya. Misalnya pengusaha yang berbisnis transportasi, ya. Paling gampang lah misalnya eh, kendaraan umum, ya. Kendaraan umum. Mereka harus mengantisipasi perubahan kondisi yang dinamis, ya. Mereka tidak hanya menyediakan transportasi sekedar transportasi, sekarang ini juga transportasi yang memberikan kenyamanan, ya. Memesan tiketnya bisa secara online, ya. Fitur-fiturnya, hiburan-hiburannya diperbanyak, ya. Sekarang kalau naik bis, naik kereta, naik pesawat terbang, ya, banyak sekali fitur-fitur untuk menarik para penumpang ini untuk naik bis, naik kereta, naik pesawat, ya. Itu adalah bagian dari bisnis, aktivitas bisnis yang sifatnya dinamis, ya. Kita harus melakukan perencanaan, bagaimana pendanaannya, investasinya dari mana, dan operasionalnya seperti apa, ya. Dan ini dilakukan sepanjang waktu, ya. Um, Awal beginning of period sampai end of period, artinya tidak ada waktu selesainya, terus berputar, ya. Terus berputar, tidak ada waktu selesai, tidak ada end-nya, ya.
Tidak ada waktu selesainya, tidak ada end-nya. Jadi seperti siklus yang selalu berputar. Ya. Nah ini, ya, untuk bisa uh, melakukan aktivitas bisnis, ya, ini banyak sekali yang harus kita persiapkan, ya, harganya, strateginya, promosinya, proyeksinya, ya, kemudian obstacle-nya, hambatannya, peluang-peluangnya, ya, nanti bagaimana cara cara penilaian kinerjanya, melakukan distribusinya, ya, eh, masyarakat itu memerlukan apa, barang apa yang mereka perlukan, ya, kebutuhan apa yang mereka perlukan, itu market demand, ya, dan tentu yang tidak kalah penting adalah kompetisinya seperti apa. Nah ini aktivitas bisnis ya seperti ini terus berputar. Nah, ini dari sisi pendanaan, ya, bagaimana dananya bisa kita dapatkan, apakah dari owner, dari pemilik, atau dari kreditor, dari pinjam uang ke bank. Ya. Setelah dananya ada, dananya ini harus kita investasikan. Kita belikan sumber daya. Ya, ya kita belikan aset. Ya, nanti asetnya akan menghasilkan produk. Produknya dibeli oleh masyarakat, menghasilkan pendapatan. Ya. Ini ya ini kegiatan-kegiatannya, investasi, perencanaan, dan finansial. Ya. Nah, bagaimana kita menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat. Ya. Nah, seluruh dari aktivitas bisnis nantinya tentu saja akan dicatat, akan dilaporkan di dalam sebuah financial statement, ya, dalam sebuah laporan keuangan. Ya. Di sini nanti bisa digambarkan, ya, net income-nya berapa, asetnya berapa, ya, kewajibannya berapa, equity-nya berapa. Dan yang paling penting sebetulnya statement of cash flow. Arus kasnya seperti apa? Ya. Ini laporan keuangan, ya. Ya ini cuma ada 4, ya. Harusnya financial position atau balance sheet. Yang kedua itu adalah income statement, ya. Sekarang namanya income statement and comprehensive income, ya. Kemudian shareholder equity, cash flow, dan satu lagi catatan atas laporan keuangan, ya. Tapi nanti kalau mahasiswa membaca SAK, standar akuntansi keuangan kita, tambah lagi ada 1, ada 6, ya. Eh, yang nomor 6 itu laporan posisi keuangan ketika perusahaan melakukan perubahan kebijakan akuntansi. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan di lain waktu, ya. Ini contoh balance sheet, ya, aset, liabilities, dan shareholder equity, ya. Kita lihat asetnya adalah 12.000 tahun 2011, kemudian kewajiban dan ekuitasnya juga 12.000. Kalau kita perhatikan, total kewajibannya adalah 10.183, ya. Kemudian shareholder equity-nya, ya. Shareholder equity-nya adalah 2.541 ini. Ya. Ini jadi modal dari pemilik cuma 2.500, selebihnya adalah kewajiban lancar maupun jangka panjang. Kewajiban lancarnya 3.700 dan kewajiban jangka panjangnya kira-kira berapa nih? 5.000, 6.000, 6.300-an. Ya. Ini dari balance sheet kita bisa mengetahui bahwa total yang diinvestasikan
Ini adalah 12.724. Angkanya dari mana? 12.724. Ini dia, ya, total asetnya, ya, total asetnya. Kemudian ini ya, yang diinvestasikan 12.700, di mana terdiri dari pinjaman kepada pihak lain 10.000 dan pendanaan internal itu 2.500. Ya. Ini statement of income, ya, laporan laba ruginya. Ini diberikan contoh Colgate, ya, Colgate Consolidated Statement of Income, laporan laba rugi dari Colgate. Profitability-nya sekian, ya, gross profit, dan ini operating profit-nya. Nanti bisa lihat di sini, ya, gross profit dan operating profit-nya. Oke. Ini perubahan ekuitas, ya, perubahan ekuitas tidak ada masalah. Berikutnya cash flow. Nah, untuk cash flow nanti kita bahas secara khusus, di mana di dalam cash flow ini ada 3 aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan. Nanti kita bahas secara khusus. Ini adalah contoh laporan arus kasnya. Ya. Nah, berikutnya ini juga learning objektif dari materi ini, bahwa kita juga mesti tahu bahwa ada beberapa informasi yang lain, informasi tambahan terkait dengan bisnis dari perusahaan. Ya. Ada MD&A, Management Discussion and Analysis. Jadi kalau khususnya di Amerika ini, mereka memiliki sebuah kewajiban untuk membuat laporan, ya, dan melakukan analisis kira-kira hal apa yang menjadi kinerja dari perusahaan, ya. Kemudian ada manajemen report, laporan dari manajemen, auditor report, ya, note to financial statement, supplementary information, dan proxy statement. Ya. Nah, ini adalah bagian dari teknik, ya, salah satu teknik untuk menganalisis, ya, yaitu analisis preview. Ya, jadi kita lihat secara sekilas sebetulnya, ya, kita preview, kita tinjau, ya, dengan cara membandingkan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini year 1, year 2, year 3. Ya. Nah, bagaimana laporan keuangan itu bisa kita bandingkan selama misalnya 3 tahun. Ya. Sehingga kita nanti bisa melihat evaluation of consecutive, artinya secara berturut-turut. Kinerja perusahaan berturut-turut seperti apa. Ya. Kemudian output-nya apa? Output-nya adalah nanti arahan, ya, direction. Kira-kira mesti melakukan apa kalau hasilnya misalnya turun, ya. Speed, kecepatan, ya, mungkin perlu dipacu lagi, ya, dan tren, ya. Nah, untuk kita melakukan comparative analysis ini bisa dengan cara year to years analysis atau index number trend analysis, ya. Kita lihat. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya dari income statement, ya. Sorry, bentar, ya. Year to years, nah ini, ya, 2005 dengan 2006. Perubahannya berapa? Persentase perubahannya sekian, ya. Net sale itu naik, ya. Perubahannya $841, naik kira-kira 7,38%. Ya, ini years to years komparatif, ya. Kalau ini adalah index number trend,
Ya, kita lihat di sini, ya, trennya naik. Ya, biasanya ini gambarnya adalah dengan menggunakan grafik garis, ya, grafik garis. Kemudian yang kalau tadi komparatif, yang berikutnya adalah common size, ya, common size analysis, ya. Apa purpose dari common size? Purpose itu tujuannya ngapain sih? Kenapa kita harus melakukan common size analysis? Ya, kita mau lihat make up-nya. Ya, make up itu susunan dari financial statement. Ya, susunannya seperti apa? Ya, outputnya proportionate size of asset. Ya, jadi kita nanti mau lihat proporsional dari aset, proporsional dari liability. Kita langsung saja coba lihat, ya. Ini common size, ya, common size. Kita lihat ini selama berapa tahun nih? Selama 6 tahun, ya. Kita lihat trennya, ya. Kita bisa bandingkan tahun 2006 sampai 2011, ya. Ini apa nih? Naik atau turun? Turun, ya. Walaupun 2007 sempat naik, 2008 turun sedikit, ini turun lagi, ya, naik lagi, turun lagi. Nah, itu maksud dari common size analysis. Ya. Ini yang tadi, yang kita lihat susunannya. Ya. Kita lihat susunannya nih, bahwa property, plant, and equipment itu 28% dari total aset. Ya. 28% dari total aset. Sedangkan current asset itu 34%. Ya, jadi komposisinya yang mau kita lihat. Ya. Berikutnya analisis rasio. Ya. Ini adalah bagaimana kita menghubungkan dua item, ya, yang secara ekonomis ini memang untuk menilai kinerja dari perusahaan. Ya. Nanti bentuknya adalah apa? Rumus, ya, rumus-rumus. Ya, kita lihat. Nah, ini contoh-contoh rasio. Ada rasio likuiditas, ada capital structure dan solvabilitas. Ya, rasio-rasio ini nanti kita akan bahas secara lengkap, ya, di bagian-bagian berikut dari mata kuliah analisis laporan keuangan ini. Ya, ini ya asset utilization, kemudian pengukuran pasar. Ya, ini untuk menilai rasio pasar. Ya. Berikutnya analisis yang lain ini adalah dengan valuation. Valuation itu value, nilai. Ya. Nah, ini bagaimana kita menilai intrinsic value of company. Jadi sebetulnya menilai nilai perusahaan, nilai internal perusahaan. Ya. Sebetulnya yang dinilai adalah saham perusahaan. Bagaimana cara menilainya? Dengan menggunakan present value theory. Ya. Kita lihat, ya, nilai intrinsik perusahaan itu pertama bisa dilihat dari sisi debt, ya, hutangnya. Nah, surat berharga untuk hutang ini adalah kita kenal dengan obligasi atau bond. Ya. Nah, ini cara menghitung, cara menilai obligasi yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan ada seperti ini. Ya. Kemudian nilai perusahaan juga bisa digambarkan melalui saham tadi, ya, saham perusahaan. Ya, kita nilai dengan menggunakan rumus yang seperti ini. Ini adalah model present value. Ya. Kemudian ada analisis yang lain yang sebetulnya lebih valid menurut saya, ya. Ketika kita menilai perusahaan itu berdasarkan
free cash flow-nya, ya. Seberapa banyak perusahaan memiliki free cash flow-nya, ya. Nah, ini menarik juga, ya. Yang namanya free cash flow itu adalah apa? Dana perusahaan yang peruntukannya bebas gitu ya. Peruntukannya bebas. Kenapa peruntukannya bebas? Karena perusahaan itu yang pertama dia pasti punya kewajiban, ya. Kewajiban kepada pemegang saham membayar dividen. Yang kedua, kewajiban kepada kreditor. Yang ketiga, kewajiban kepada manajemen, pegawai, ya. Kewajiban kepada pemerintah. Setelah kewajiban ini dilunasi, dia punya uang berapa? Ya. Sama saja kalau misalnya mahasiswa diberikan uang saku 50.000 satu hari oleh orang tuanya, ya. 10.000 untuk bensin, ya. Nanti 15.000 untuk makan siang, berarti berapa? 25.000, ya. Nanti 5.000 beli minum, ya. Beli minum di sesi yang kedua haus, ya. Sudah berapa tuh? 10.000, 15, 5.000, sudah 30.000. Free cash flow-nya berapa? 20.000. 20.000 itu yang bebas digunakan untuk apa aja. Mau jajan si boba boleh, mau jajan apa takoyaki boleh, terserah, ya. Nah, konsep itu juga sama seperti yang free cash flow yang ini, ya. Ini juga sama, ya. Nilai buku, ya. Nilai buku dari equity perusahaan. Nah, ini yang terakhir, mahasiswa sekalian, untuk materi yang bagian pertama, overview of business analysis, ya. Ada yang namanya pasar efisien, ya. Dikenal dengan hipotesis pasar efisien atau EMH, ya. EMH ini sebuah konsep bagaimana reaksi pasar terhadap laporan keuangan perusahaan, ya. Nah, ada tiga bentuk hipotesis pasar efisien ini. Pasar yang lemah, pasar yang semi kuat, dan pasar yang kuat, ya. Pasar yang lemah itu adalah bahwa harga saham, ya, reflect full the information content in historical price. Jadi harga saham itu direfleksikan berdasarkan historis, nilai historis dari perusahaan atau laporan historis dari perusahaan. Kemudian ada semi strong, ya. Ini berdasarkan harga pasar saham itu berdasarkan dari informasi yang ada di pasar, ya. Jadi itu semi strong form, ya. Ini yang kedua, bentuk yang kedua dari efficient market hypothesis. Yang ketiga ada strong form, ya. Strong form ini adalah bentuk penuh, bentuk kuat, ya. Jadi harga pasar, harga saham itu adalah refleksi dari semua informasi yang ada, ya. Nah, ini pada kesempatan yang lain akan saya bahas lagi weak form, semi strong, dan strong form ini, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Ini video bagian yang kedua untuk tatap muka yang pertama, mata kuliah analisis laporan keuangan. Sampai ketemu di materi yang berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.